والإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاند الدين ويسرهم على إقامة الدين واختم لنا منك بالخير وينصر لنا ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza judahu wa hazama al-ahzaba wahdahu la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin 'azim amarakum bis salati was salami ala nabiyyil karim faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna shaniyaka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika memandangkan takbir tadi malam, terbayang wajah orang yang pernah kita diami rahimnya selama 9 bulan 10 hari. Dibesarkannya kita dengan tetes keringat dan air mata. Dikeluarkannya kita ke alam dunia dengan nyawa sebagai taruhannya. Kalaulah dia masih ada pagi ini, masih sehat hari ini, setelah salat Id, alhamdulillah mereka. Ciumlah tangannya, peluklah tubuhnya, cium kening dan kepalanya, karena surga berada di telapak kakinya. Kalaulah dia sudah tiada atau jauh jangkauan dari kita, maka kirimkanlah Fatihah untuknya, maka kirimkanlah Yasin,
kirimkanlah tahmid tahlil, ditutup dengan doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalaulah kuburnya dekat dengan kita, maka ajaklah anak dan istri kita untuk berziarah. Didiklah anak-anak kita untuk selalu berkasih sayang, sehingga nanti anak-anak kita akan menyayangi kita pula. Kalau seandainya kita bawa mereka dari rumah, kita gendong, kita ajak ke Makkah Al-Mukarramah, kita ajak tawaf dan sa'i, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, melempar jumrah mula wusta dan Aqabah, tak bisa menebus sekali teriakan ketika mereka melahirkan kita. Di saat hati kita bersedih, maka usirlah kesedihan itu dengan mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil. Ketika kita sholat, kita selalu menyebutkan nama Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kenapa kita selalu menyebutkan nama Nabi Ibrahim beserta keluarganya? Karena Nabi Ibrahim ketika berkurban bukan dengan kambing, ketika berkurban bukan dengan unta, dengan sapi, tapi Nabi Ibrahim adalah puncak dari pengorbanan. Anaknya yang ia tunggu-tunggu selama 86 tahun lamanya, ketika menikah dengan Sarah belum dikaruniai anak. Ketika menikah dengan Hajar, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim. 86 tahun bukan usia yang terbilang muda. Wajahnya, kulitnya sudah mengkerut, rambutnya yang tadinya hitam sudah putih dengan uban. Wasta'ala ar-rasul syaiba wa hanal azmu minni. Tulang-tulangnya sudah rapuh, tidak kuat seperti waktu muda. Tapi ketika Allah berkehendak, walaupun tua, walaupun umur 86 tahun, terbilang mustahil bagi manusia, tapi tidak ada kata mustahil bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka terjadilah di usia 86 tahun Nabi Ibrahim beserta istrinya Hajar dikaruniai anak bernama Ismail. Isma, kabulkanlah. Isma, dengarlah. Isma, terimalah. Ya Allah, kabulkanlah doa ini ya Allah. Maka Allah mengabulkan doanya, lalu diberi anak Isma. Lalu Allah memerintahkan anak yang dilahirkan itu untuk diantarkan menuju Baitullah, di mana di tanah itu tanah yang tandus, tanah yang panas, tanah yang tidak ada air, yang ada hanya pasir dan batu kerikil, keras kering kerontang. Jangankan pohon, lumut pun tak ada karena tidak ada tetesan air. Seperti digambarkan dalam doa Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran, Rabbana inni askantu dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Rabb, sesungguhnya aku tinggalkan keturunanku biwadin ghairi dzi zar'in, di suatu lembah yang tidak ada tanam-tanaman. Berarti di tanah itu sangat panas, sangat tandus, sangat gersang. Tapi dengan segala kepatuhannya Nabi Ibrahim mengantarkan beserta istrinya dari Palestina menuju tanah haram Makkah. Setibanya di tanah Makkah, lalu Allah menyuruh pula, kau tinggalkan mereka di tanah yang tandus ini. Kenapa Allah menginginkan itu? Karena Allah menginginkan anaknya itu tumbuh di tempat yang suci, di tanah yang suci. Lalu dengan segala kepatuhannya Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya. Bunda Hajar, istrinya, mengejar Nabi Ibrahim sambil memanggil, tapi Nabi Ibrahim tidak menoleh ke belakang. Tapi ada satu pertanyaan dari Bunda Hajar yang menghentikan langkah Nabi Ibrahim.
Apa yang ditanya Bunda Hajar? Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan kami? Apakah Allah yang meninggalkan untuk melaksanakan ini? Jawab Nabi Ibrahim hanya dengan satu kata, na'am. Ya Allah yang menyuruh. Seketika Bunda Hajar pun melepas jubah yang dipegangnya. Dengan segala keikhlasan dan keriduannya, ia melepas kepergian Nabi Ibrahim sambil berkata, idzan la yudayyi'ana. Kalau memang Allah yang menyuruh suamiku untuk meninggalkan kami, maka kami yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Kami yakin Allah tidak akan meninggalkan kami. Mungkin yang meninggalkan kami adalah makhluk yang mencari rezeki, sang pencari nafkah. Tapi yang bersamai kami di sini adalah sang pemberi rezeki. Yang membersamai kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sungguh luar biasa perempuan yang bernama Hajar. Perempuan yang katanya lemah, perempuan yang katanya makhluk tak berdaya, tapi dicontohkan oleh Bunda Hajar, ternyata perempuan tidak selemah itu. Begitu sabarnya, begitu taatnya, begitu patuh terhadap arahan suaminya. Maka patutlah kita contoh dari Bunda Hajar tentang kesabaran, tentang kepatuhan, tentang ketaatan. Lalu setelah besar Ismail, apakah Allah telah selesai menguji Nabi Ibrahim serta istrinya? Tidak. Ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan tidak memberikan anak, maka Nabi Ibrahim masih sabar. Ketika Allah menguji dengan meninggalkan anaknya di tanah yang panas dan tandus, Nabi Ibrahim tetap kuat. Tapi ada ujian yang terberat bagi Nabi Ibrahim. Walamma balagha sa'ya qala ya bunayya, wahai anakku tercinta, inni ara fil manam, aku bermimpi di mana di dalam mimpiku anni azbahu, aku menyembelihmu, aku memotongmu wahai anakku, fanzur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku tercinta? Lalu anaknya menjawab, ya abati, wahai ayahku yang tersayang, if'al ma tu'mar, kalau memang Allah yang menyuruhmu untuk menyembelihku, maka sembelihlah aku, maka potonglah aku seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, maka aku insyaallah termasuk dari orang-orang yang sabar. Hikmah yang kita ambil adalah dari perempuan yang luar biasa, dari perempuan yang salehah akan melahirkan anak yang saleh dan salehah pula, akan melahirkan anak yang kuat seperti Ismail, akan melahirkan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya sampai akhir hayatnya. Seperti digambarkan tadi oleh Nabi Ismail, sekalipun ayahnya diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya, lalu dipinta pendapatnya anaknya, maka apa kata anaknya? If'al ma tu'mar. Dengan tidak ada keraguan, Nabi Ismail berkata, if'al ma tu'mar, maka sembelihlah aku, seperti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Lalu kita lihat hari ini, anak-anak hari ini digoda dengan internet, digoda dengan seks bebas, digoda dengan LGBT, maka tidak ada cara kecuali menghadirkan sesosok ayah seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, dan tak kalah penting pula menghadirkan sosok ibu seperti Bunda Hajar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ketika sejuknya pisau sampai leher Nabi Ismail, Nabi Ibrahim tinggal menarik dengan satu tarikan, tapi takdir tidak berkata lain. Tapi Allah berkata lain, fafadainahu bidzibhin adzim. Kami tebus Nabi Ismail dengan sesembelihan yang besar. Kenapa Allah tebus Nabi Ismail?
Karena Allah tidak menginginkan Nabi Allah Ismail disembelih, tapi Allah ingin menguji Nabi Allah Ibrahim. Kenapa ingin menguji Nabi Ibrahim? Karena dia diberikan oleh Allah berupa anak. Apakah Nabi Allah Ibrahim ini kecintaannya lebih besar kepada anaknya dibanding kepada Allah? Apakah kecintaannya kepada Allah lebih besar dibanding kepada anaknya? Maka Nabi Ibrahim lulus terhadap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun anaknya yang ia tunggu-tunggu selama 86 tahun lamanya, tapi dengan ketakwaan Nabi Allah Ibrahim, dengan kepatuhan Nabi Allah Ibrahim tetap dilaksanakan. Maka Allah balas, Allah tebus Nabi Allah Ismail dengan sesembelihan. Maka karena itulah kita berkurban dengan kambing, kita berkurban dengan sapi, kita berkurban dengan unta. Kenapa Allah tidak meminta anak kita? Karena Allah tahu derajat kualitas keimanan kita jauh berada di bawah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allahu akbar, walillahil hamd. Allah hanya minta kambing kita, Allah hanya minta sapi kita, Allah hanya minta unta kita, Allah hanya minta domba kita. Kapan disembelihnya? Hari ini tanggal 10 sampai tanggal 13 sebelum azan maghrib berkumandang. Inilah kesempatan yang Allah berikan untuk kita berkorban. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Berkorban bukan hanya memakan daging kambing, memakan daging unta, tapi berkorban bagaimana leher kita merasakan sejuknya, merasakan lezatnya memakan makanan yang enak. Orang mukmin tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang. Kalaupun sudah beriman, belum sempurna imannya. Hatta yuhibba li akhihi, sampai ia mencintai, ia menyayangi saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, seperti ia mencintai dirinya sendiri. Kalau kita tak mau memakan daging merah karena penyakit, kalau kita tak mau memakan daging kambing karena kolesterol atau darah tinggi, maka bagikanlah pada tetangga-tetangga kita, maka bagikanlah pada teman kita, kepada orang yang lebih membutuhkan dibanding kita. Karena Nabi Allah Muhammad SAW pernah mencontohkan, digambarkan di dalam Al-Quran, fakulu minha wa at'imul ba'ithal fakir. Ketika Nabi Allah Muhammad SAW berkurban, maka Nabi Muhammad hanya mengambil hati hewan kurbannya. Fakulu minha, inilah sunnahnya. Wa at'imul ba'ithal fakir, dan sebagiannya dibagikan kepada fakir miskin, dibagikan kepada yatim duafa, dibagikan kepada tetangga-tetangga yang membutuhkan, kepada orang yang tak mampu membeli daging. Karena mungkin bagi mereka memakan daging adalah suatu kenikmatan yang luar biasa. Allahu akbar, walillahil hamd. Maka mengukur iman bukan hanya berapa kali kita pernah ke tanah suci haram Makkah, pergi ibadah haji dan umroh. Mengukur iman bukan hanya berapa rakaat salat tahajud, tapi mengukur iman bisa juga dengan seberapa peduli kita terhadap saudara-saudara kita yang belum bisa makan enak. Orang beriman la yabitu sab'ana, tidak akan bisa tidur lelap, tidak akan bisa tidur tenang. Wajarhu illa dzambi ja'iun, sedangkan tetangganya, sedangkan temannya, sedangkan sahabatnya sedang kelaparan, menahan perut yang keroncongan. Maka ketika kita serba kecukupan, jangan sampai tetangga-tetangga kita, jangan sampai sahabat kita serba kekurangan. Ketika kita serba kekenyangan, jangan sampai teman kita, tetangga kita serba kelaparan. Maka bagikanlah. Kalau tidak dibagikan, maka masaklah di rumah, undang tetangga, undang sahabat, undang teman, jalinlah tali silaturahim. Man ahabba ayyabsutalahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, wa yus'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu,
maka jadilah tali silaturahim. Jangan sampai kita putus tali silaturahim kita dengan saudara-saudara kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah faqad fazal muttaqun. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma afina wal muslimin, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwina 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma hdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi kafa billahi 'alima. Allahumma rzuqna ziyaratan ila Makkahil Mukarramah wa ila Madinatil Munawwarah. Allahumma rzuqna ziyaratan ila Makkahil Mukarramah wa ila Madinatil Munawwarah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. 'Aidukum sa'idun wa kullu 'amin wa antum bi khairin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu